Bab 681. Kata-kata terakhir Andel. Lalu, leher Ouros langsung muncul lagi di tangan Devan. Tidak. Ouros teriak kencang. Dia langsung memakai cekatan ratusan kali. Tapi sayang, tiap kali cekatan berakhir, lehernya kembali dicengkeram Devan. Ouros tidak tahu apa yang sebenarnya dia hadapi. Dia cuma bisa memandang Putri Kagita, mengoleskan darahnya ke roulet penentu kematian. Hentikan. Orang klan Andel lain langsung beraksi. Mereka mau langsung menghentikan Putri Kagita. Sayangnya, walau kekuatan mereka lebih kuat dari Putri Kagita, tapi tak mungkin menghentikan Putri Kagita dari mengoleskan darah itu. Orang-orang kelihatan pucat. Ouros itu leluhur klan Andel. Dia punya ratusan juta orang kerabat. Terlebih, banyak Master Mayor Kosmik yang datang itu keturunannya. Kalau darah Ouros dioleskan pada roulet penentu kematian, meski mungkin cuma menghabisi ratusan juta orang, tapi ratusan orang ini, para Master klan Andel. Walau tidak bukan pembantaian seluruh klan Andel, pasti akan berdampak besar bagi klan Andel. Klan Andel masa depan cuma akan terdiri dari keluarga tingkat menengah dan bawah. Bahkan keluarga rendahan. Menjauh. Dihadapkan dengan Master Mayor Kosmik yang dengan cepat mendekat, Devan teriak. Lalu tubuh mereka terbang dan mengeluarkan darah. Ada darah yang keluar dari mulutnya. Mereka semua Master Mayor Kosmik. Tapi teriakan Devan membuat mereka terlempar dan muntah darah. Semengerikan apa Devan? Apa benar dia cuma Master Jenderal Kosmik? Akhirnya, Putri Kagita berhasil mengoleskan darah Ouros ke roulet penentu kematian. Roulet penentu kematian langsung bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Dia Master Jenderal Kosmik. Makin kuat tingkat kosmik, makin kuat aura kehidupannya. Sama seperti Kaisar Pembunuh, aura kehidupannya sangat besar. Aura kehidupan Ouros, walau tidak sampai 1/100 juta Kaisar Pembunuh, tapi ini sudah terjadi sejak Devan mendapat roulet penentu kematian. Menyerap kehidupan yang kaut. Intinya Ouros punya ratusan juta keturunan. Di waktu bersamaan, mereka dikutuk mati. Ada sekitar 100 Master Mayor Kosmik. Ada sekitar 90 yang badannya terbakar api. Jelas, orang-orang ini saudara-saudara Ouros. Karena mereka adalah saudara-saudara Ouros, mereka bisa sekuat itu. Tapi saat ini, mereka dikutuk mati karenanya. Ketua klan Karas juga terbakar. Tidak. Orang-orang klan Andel merasa putus asa. Mereka tidak pernah menyangka hal semenakutkan ini akan terjadi. Pertama, Devan bilang mau menghancurkan klan Andel dan meledakkan semua planet klan Andel. Mereka berpikir, itu cuma guyonan. Tapi saat ini, mereka sungguh menyesalinya. Hahaha, ayah, ibu, orang-orang klan yang mati tragis, apa kalian lihat? Orang-orang planet Kagita menangis. Tapi itu air mata kebahagiaan. Mereka akhirnya menyaksikan kehancuran klan Andel. Saat ini, Karas, dengan cahaya hijau dari badannya mulai bicara dengan keras. Sebelumnya itu mengejutkan galaksi Bimasena. Tapi sekarang ini, dia memberi pesan terakhir. Aku ketua klan kalian, Karas Andel, klan kita sudah dihancurkan oleh Devan Amor, leluhur dan aku sudah mati. Sekarang pakailah formasi teleportasi, pergi jauh dari planet Andel, makin jauh makin baik. Tapi ingat, kamu akan selalu jadi anggota klan Andel. Kalian harus terus ingat musuhmu, Devan Amor. Kalau kalian belum kuat, jangan ungkapkan identitas kalian dan jangan kembali. Jangan kembali. Jangan kembali. Kalau ada dari kalian yang jadi orang hebat di semesta, ingatlah untuk balas dendam orang-orangmu.
Suara keras menggema di seluruh planet Andel. Orang-orang klan Andel cuma tahu leluhur keluar dari pengasingan. Devan pasti akan membayar semua ini. Tapi mereka tak menduga mereka akan terima pesan seperti itu. Klan mereka hancur. Leluhur dan ketua klan mereka juga mati. Ketua klan meminta mereka untuk pergi dari planet Andel ke penjuru semesta dan tidak mengungkapkan identitas. Sampai mereka jadi master kosmik sejati dan kembali untuk balas dendam. Sekarang, orang-orang klan Andel mengeluarkan segel formasi mereka dan mulai berteleportasi jauh dari planet Andel. Selamat tinggal planet Andel. Selamat tinggal, bangsaku. Devan, tunggu aku pasti akan kembali lagi. Mereka semua merasa enggan. Mereka memandang untuk terakhir kalinya planet mereka ini. Lalu, hilang. Mereka akan bersembunyi di penjuru alam semesta. Lalu tak menimbulkan banyak suara sampai saatnya tiba. Kalau suatu hari, mereka jadi pusat kekuatan sejati di semesta, mereka akan kembali ke planet Andel untuk balas dendam. Dalam sekejap, hampir semua orang di planet Andel hilang. Mereka pergi ke semua penjuru alam semesta. Walau Devan punya kemampuan yang hebat, tak mungkin menemukan semuanya. Hahaha, Devan, kamu tak akan bisa menghabisi semua klan Andel. Tunggu saja, keturunanku akan jadi orang paling kuat di semesta, lalu darahmu pasti akan diberi pada roulet penentu kematian. Karas tertawa. Walau dia sudah mati, tapi keluarganya tidak hancur. Devan juga tak menyangka Karas bakal seperti itu, membuat semua orang planet Andel melarikan diri. Dengan begitu, meski dia sangat kuat, tak mungkin menghabisi mereka semua. Tapi, itu tak penting. Karas tersenyum sehabis menangis. Sebab, dia tahu, keluarganya hampir tak mungkin mengajar Devan di masa depan. Kemungkinan klan Andel tak akan pernah berkesempatan untuk membalas dendam. Tapi gimana kalau di masa depan yang jauh, klan Andel mendadak melahirkan seorang jenius? Bisa dibilang, klan Andel sekarang cuma bisa berharapan pada masa depan yang jauh. Sebenarnya cukup kasihan. Waktu memikirkan kejahatan yang dilakukan oleh klan Andel, mereka tak seharusnya dikasihani. Bahkan planet Andel, yang mereka anggap sebagai planet rumah mereka itu bukan punya mereka. Tapi mereka menjarahnya. Semesta memang keham. Duk. Seketika, sesosok mendadak jatuh dari langit. Tidak. Dia memandang ke arah anggota klan yang sudah dikenai oleh roulet penentu kematian, teriak penuh amarah. Karena teriakannya, kuil leluhur Andel jadi bubuk. Bersambung. Bab 682. Tabu kosmik. Bocah, dia kuat sekali. Suara kaisar pembunuh mengiang di pikiran Devan. Kaisar pembunuh tak perlu mengatakannya, Devan juga tahu. Aura orang itu sangat kuat. Lebih kuat dari Ouros. Kalau Ouros itu seekor kelinci putih kecil, orang yang mendadak muncul itu macan. Siapa yang berani pakai roulet penentu kematian pada bangsaku? Orang yang datang itu meraung tajam. Dia dari klan Andel. Mata Devan berbinar. Apa kamu leluhur? Ouros bicara dengan tidak percaya. Walau dia dikutuk oleh roulet penentu kematian, tapi karena dia Master Jenderal Kosmik, dia masih belum jadi abu untuk sementara. Dia sadar, orang yang datang itu agak mirip dengannya. Mereka juga bilang anggota klan. Jadi, cuma ada satu kemungkinan. Orang ini adalah leluhur klan Andel. Dilihat dari kekuatannya, kemungkinan dialah leluhur pertama yang mendirikan klan Andel. Master hebat yang sudah hilang selama bertahun-tahun, Pandara Andel. Kamu, Pandara menatap Ouros.
Dia juga sadar, Ouros sedikit mirip dengannya. Keduanya jelas berhubungan. Aku kepala klan Andel generasi ke-588. Ouros langsung berlutut di tanah dan menjawab. Kelapa klan. Pandara langsung paham. Di dalam klan suku Andel, cuma orang yang punya garis keturunan klan Andel paling murni yang bisa jadi kepala keluarga. Artinya, orang ini pasti keturunannya. Kamu leluhur generasi pertama, leluhur Pandara. Walau Ouros sudah bisa tahu identitas orang di hadapannya, dia tetap bertanya. Benar, aku Pandara, ucap Pandara. Pandara. Waktu mendengarnya, Devan pun gembira. Pandara memang belum mati. Dia mencari Pandara sebelumnya, tapi tak menemukannya. Ternyata Pandara malah menghampirinya. Hormat, leluhur. Orang-orang klan Andel berlutut di tanah, termasuk yang tidak ditandai dengan roulet penentu kematian. Karena ada formasi penghalang, mereka tak bisa berteleportasi. Tapi segel formasi ruang Eliana cuma menutupi area kecil. Karena itulah beberapa orang klan Andel bisa lolos. Tapi, munculnya Pandara memberi harapan baru untuk Devan. Kenapa kamu tidak memberi hormat? Pandara mendadak sadar, Devan, Eliana dan lebih dari 100 orang planet Kagita tidak berlutut padanya. Leluhur, mereka bukan anggota klan Andel. Orang itu Devan Amort, dia memakai kutukan roulet penentu kematian, menghancurkan planet Andel. Ucap Ouros sambil menunjuk ke arah Devan dengan penuh kebencian. Apa? Wajah Pandara kelihatan sangat marah. Hahaha, Devan, kamu sudah buat banyak rencana, tapi tak menyangka leluhur klan Andel masih hidup, kan? Karas tertawa terbahak-bahak. Tadinya dia kira, klan Andel harus menunggu untuk balas dendam. Dia cuma bisa berharap ada keturunan yang lolos dan jadi sangat kuat, jadi bisa balas dendam PDA Devan. Tapi tak disangka, leluhur generasi pertama malah kembali. Aura leluhur generasi pertama jelas sangat kuat. Jauh lebih kuat dari siapapun di klan. Kini kepala klan Andel sudah berganti ratusan. Waktu mereka paling sedikit 100 tahun dan paling banyak 1000 tahun. Bisa dibayangkan selama apa Pandara hidup. Kehidupan manusia terkait dengan kekuatannya. Berarti kekuatan Pandara sudah sangat hebat. Kemungkinan dari seluruh imperium tak ada yang setara dengan Pandara. Tapi sayang, Karas terlalu lemah. Dia tidak tahu Pandara sudah sampai tingkat apa. Leluhur, orang ini membantai miliaran rakyat kita, menghancurkan beberapa planet tempat kita hidup, dia bahkan mengancam akan membinasakan semua orang klan Andel. Aku tak punya pilihan selain menyuruh orang-orang meninggalkan planet Andel, ucap Karas berlinang air mata. Walau dia sekarang sekarat, tapi sebelum mati, dia mau lihat Devan dibunuh leluhurnya. Barulah dia bisa mati tanpa penyesalan. Tatapan Pandara pun menuju Devan. Tatapannya penuh amarah. Walau, dia sudah pergi dari klannya cukup lama. Tapi dia pendiri klan Andel. Dia masih menghargainya. Kali ini dia kembali ke gugusan galaksi dengan misi. Waktu dia ke galaksi Setrena, dia menemui murid dan cucunya. Mendadak dia kembali dan murid serta cucunya dibantai. Bahkan dimusnahkan. Berani sekali dia. Pandara sudah meninggalkan klan Andel selama 100.000. Pelatihannya juga sudah jadi sangat mengerikan. Seharusnya, dia bisa meledakkan bintang dengan satu serangan. Dibandingkan dengan ukuran bintang dan planet, bedanya sangat besar. Seperti bintang planet Antares, masanya 330.000 kali masa Antares, volumenya sampai 1,3 juta kali lipat dari Antares. Orang kuat yang bisa meledakkan bintang bisa dibilang sangat kuat. Apa kamu tahu kamu cari masalah dengan siapa? Pandara menghela napas. Mendadak,
orang-orang merasa seakan ruangan itu membeku. Aura ini, suara kaisar pembunuh mendadak terlintas di benak Devan. Dia merasakan gelombang emosi menyebar di pikirannya. "Kenapa, Guru?" tanya Devan. "Bocah, aku tidak asing dengan aura orang ini. Walau bukan dia yang menyerangku puluhan ribu tahun lalu, tapi dia pasti keturunannya," ucap kaisar pembunuh dengan suara gemetar. "Apa?" Devan kaget. "Pandara keturunan musuh kaisar pembunuh." "Bocah, kurasa sekarang sudah terlambat." Pandara meletakkan tangannya di belakang punggung. Dia pikir badan Devan bergetar karena pengaruh oleh aura orang itu. Devan menatap Pandara. Dia menanyainya dengan hati-hati, "Aku mau menanyakan sesuatu padamu. Nak, kalau kamu punya kata terakhir, cepat katakan. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu, dan kamu tak akan bisa mengatakan apapun," bentak Pandara. Devan menghela napas panjang. Dia perlahan bertanya, "Apa kamu tahu Virgil?" "Virgil?" Jelas, waktu dengar kata Virgil, Pandara gemetaran. Nama itu sangat tabu di alam semesta. Sudah puluhan ribu tahun, tak ada yang berani menyebutnya. Bersambung.